Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa diberi kesehatan dan kita masih bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga tercinta kita. Salawat serta salam tak lupa kita selalu curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yang hingga sampai saat ini masih bisa kita rasakan. Apa kabar semuanya untuk sahabat-sahabat An-Nur dimanapun berada? Seperti biasa, menjelang berbuka kita akan mendengarkan kajian keagamaan yang telah berjalan dari awal Ramadan, yang insya Allah sampai dengan akhir Ramadan. Baik, Bapak di sini akan menjelaskan atau akan memberikan atau berbagi ilmu dengan kalian, yaitu tentang zakat. Di dalam melakukan ibadah puasa, seorang muslim sering melakukan perkara dapat mengurangi nilai puasa. Maka dengan hikmahnya Allah Azza wa Jalla mensyariatkan zakat fitrah untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, untuk menambah pahala kita, ya. Sangat penting bagi kita untuk memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat fitrah. Pengertian zakat. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pengertian zakat, ya. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh bersih, berkembang, dan berkah. Sedangkan dalam istilah fikih, jadi ada beberapa penjelasan. Dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Nah, jadi ketika kita memiliki harta yang berlebih, ketika memiliki uang atau niaga atau hasil kebun, maksudnya hasil pertanian, kita diharuskan untuk menginfakkan atau menzakatkan itu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, nanti di sini kita akan membedakan zakat itu ada dibedakan menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Nanti akan dijelaskan satu-satu, ya. Syekh Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisni berkata, disebut zakat karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan orang yang menerimanya. Nah, jadi membayar zakat tuh bukan untuk mengurangi harta kita. Bahkan kita akan diberi harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan zakat, sedekah atau infak kepada orang yang lebih membutuhkan. Jika kita memberikan lebih banyak, insya Allah Allah juga akan memberikan lebih dari apa yang kita beri kepada orang tersebut. Ya, sudah diberi pahala, diberi juga rezeki yang lebih. Jadi seperti itu, ya. Oke, lanjut. Nah, Rasulullah SAW pun menjelaskan hikmahnya. Nah, di sini hikmah zakat fitrah sebagaimana tersebut di dalam hadis. Nah, tolong dengarkan, ya, tersebut yang artinya. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara-perkara yang sia-sia dan perkara yang keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka itu adalah satu sodakoh dari sodakoh-sodakoh. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, jadi Rasulullah pun telah menjelaskan dan telah memberikan hadis, ya, berkata bahwa telah mewajibkan bagi kaumnya, umatnya, sebagai umat Nabi Muhammad yang taat, ya, untuk membayar zakat fitrah. Gunanya buat apa membayar zakat fitrah? Untuk
menyempurnakan dari ibadah puasa, untuk mencucikan diri dan untuk memberikan orang-orang makan atau memberikan rezeki kita kepada orang yang lebih membutuhkan, ya. Jadi seperti itu. Jadi terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan diwajibkan. Di dalam kitab Hasyiah Al-Jamal dijelaskan bahwa zakat mal itu mulai diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan zakat fitrah. Ada yang berpendapat bahwa zakat diwajibkan sebelum baginda Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, namun ada lagi pendapat satunya. Ini pendapat yang biasanya kita pakai. Namun pendapat yang masyhur di kalangan para pakar hadis, zakat mal diwajibkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, sedangkan zakat fitrah diwajibkan 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri atau sebelum sholat Idul Fitri. Jadi ketika kita membayar zakat setelah sholat Id, itu namanya bukan membayar zakat lagi, tapi itu namanya disamakan seperti sedekah atau sedekah yang lainnya. Tapi ketika kita membayar zakat sebelum sholat Id, itu masih dinamakan zakat fitrah. Jadi seperti itu kayak hukum zakat. Nah, hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dengarkan baik-baik, Islam dibangun atas 5 tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, karena di situ tadi telah disebutkan ada salah satunya zakat fitrah, ya, adalah wajib atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, jadi syarat untuk mengeluarkan zakat itu cuma ada 2, kakak. Yang pertama Islam, yang kedua mampu. Yang pertama Islam, yang kedua mampu. Kalau misalkan Islam, tapi mungkin dia masih belum mampu untuk menunaikan zakat, berarti belum diwajibkan. Tapi kalau misalkan dia beragama Islam, sedangkan dia mampu untuk membayar zakat, dia sangat diwajibkan sekali. Sebaliknya, kalau misalkan dia bukan agama Islam, oh tentu itu bukan tidak wajib, ya. Jenis-jenis zakat terbagi menjadi 2 jenis. Tadi sudah dijelaskan juga. Yang sebelumnya itu yang pertama zakat fitrah, ya. Zakat yang setiap bulan Ramadan, bulan suci Ramadan itu kita harus membayar zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim dan muslimah, baligh ataupun belum, kaya ataupun tidak, dengan ketentuan bahwa dia hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan mu'nah, biaya hidup, ya, melebihi kelebihan biaya hidup, atau dalam kurung itu mampu untuk membayar, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Seperti misalkan seorang ayah itu kan menanggung istri, menanggung anak, nah itu harus wajib dibayarkan, ya. Nah, pada hari raya Idul Fitri dan malamnya sehari semalam, besar zakat ini dengerin, ini sangat penting sekali nih. Besar zakat ini menurut Jumhur Malik Asy-Syafi'i Al-Hambali setara dengan 2176 gram atau 2,2 kilogram. Perlu disebutkan bahwa merupakan ukuran takaran, bukan timbangan. Karenanya, maka ukuran ini sulit untuk dikonversi ke dalam ukuran berat. Sebab nilai berat satu itu berbeda-beda, tergantung berat jenis benda yang ditakar. Jadi beda-beda, ya, ukurannya. Beda benda juga beda ukuran. Satu tepung memiliki berat yang tidak sama dengan berat satu beras. Tepung sama beras kan beda, ya. Beda bentuk, beratnya juga pasti beda. Oleh karenanya, sebagai bentuk kehati-hatian dalam beribadah, para ulama menyarankan agar mengeluarkan zakat fitrah itu sejumlah 2,5
2,5 sampai 3 kilogram. Nah itu kalau misalkan berbentuk ini ya, kalau misalkan kita berbentuk beras, jadi akan ada juga nih, kita membayar zakat ada yang berbentuk beras, barang dalam kurung ya, ada juga yang berbentuk uang. Nah boleh juga berbentuk uang, tapi uang itu seharga dengan 2,5 kilogramnya beras. Ya, jadi seperti itu. Nah yang kedua nih, zakat mal. Zakat mal, zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Nah, jadi di sini Bapak akan cukup menjelaskan saja ya. Jadi zakat mal itu zakat harta. Nah, tadi sudah dijelaskan juga. Ketika kita mempunyai harta lebih ini di lain bulan Ramadan ya, zakat mal itu dikeluarkan selain di bulan Ramadan. Boleh juga di bulan Ramadan tapi dengan niat yang berbeda. Ya, ada yang niat untuk zakat fitrah dan ada yang niat juga untuk zakat mal. Dan dikeluarkan itu ketika kita mempunyai harta yang berlebih dalam pertanian, perniagaan atau yang lainnya, ternak. Kalau misalkan ternak kita harus memberinya ke orang-orang yang mampu ya, ke orang-orang yang tidak mampu. Oke. Jadi seperti itu kakak. Jadi zakat itu tadi ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Zakat fitrah. Yang kedua zakat apa? Zakat mal. Yang pertama zakat fitrah dikeluarkan pada bulan apa? Bulan suci Ramadan. Dan zakat mal kapan? Kapan saja tergantung niat ya. Kalau zakat mal itu ketika apa tadi? Dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan emas dan perak. Nah, jadi masing-masing ini ada takarannya juga. Ketika ternak itu harus dikeluarkan berapa persen, perniagaan itu harus berapa persen juga, atau misalkan perak itu harus berapa, harta temuan, hasil ternak, hasil laut, atau pertanian itu ada takarannya masing-masing. Oke, baik kakak, mungkin itu tadi sedikit kajian keagamaan dari Pak Fikri ya. Semoga bermanfaat tadi tentang zakat fitrah dan zakat mal ya. Jadi kakak sudah bisa membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal, juga sudah tahu pengertiannya, penjelasannya, kapan waktunya juga jadi sudah tahu ya kak ya. Mungkin itu sekian dari Pak Fikri. Bapak minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaian materi, karena itu datangnya dari Bapak sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.